Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, jumpa lagi bersama saya Sri Agustati dalam Bicara Sudut Pandang. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Oku Timur. Sudah hadir di studio kita ada Bapak Hanafi SEMM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Dek Sri dan pemirsa sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tambah sehat ini. Iya. Apalagi sudah punya cucu nih. Alhamdulillah, senang sekali ya. Sudah apa namanya? Ada penyemangat juga. Penyemangat. Jadi ada Afnan Gafar Widan namanya itu. Alhamdulillah. Baik, Pak Hanafi, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Oku Timur. Untuk tema dari perbincangan kita kali ini adalah perempuan berdaya dan anak terlindungi. Itu hashtagnya ya. Iya. Itu jargon yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Oku Timur. Nah, apa yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Oku Timur agar jargon tersebut bisa terrealisasi nih dengan perempuan berdaya dan anak terlindungi? Oke, terima kasih Bu Sri dan pemirsa sekalian. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini punya jargon perempuan berdaya, anak terlindungi. Jadi perempuan-perempuan itu, Dek Sri, memang seyogyanya harus berdaya. Nah, supaya dia berdaya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Itu diantaranya yaitu ditingkatkan indeks pembangunan gendernya, indeks development gendernya. Jadi kalau indeks pembangunan gender itu meliputi yang pertama, perempuan itu harus sehat. Harus sehat. Jadi sehat di sini sempurnanya keadaan fisik, mental dan sosial yang tidak hanya cacat dan kelemahan. Dari cacat dan kelemahan itu yang disebut dengan sehat. Jadi kalau lihat sehat itu, Dek Sri, itu ada tiga. Paling tidak dia sehat jasmani seperti kita saat ini, bisa bertatap muka, bisa senyum dan lain sebagainya. Tapi kalau senyum-senyum terus, nah tanpa ada orang lagi, itu sudah tidak sehat secara jasmani, secara rohani ya. Nah juga sehat secara sosial itu harus. Jadi artinya ada pembangunan yang kita dengar, yang kita lihat dan kita rasakan itu harus kita respon. Jadi kalau Dek Sri misalnya harus siaran, misalnya jam 9 ternyata datangnya jam 10, itu secara sosial tidak sehat. Nah itu sehat. Jadi pertama perempuan itu harus sehat. Jadi kalau perempuan itu sehat, dia bisa melakukan aktivitas dengan baik, dia bisa berpikir dengan baik, dan dia bisa bersosialisasi dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perempuan itu harus punya pendidikan. Ya, perempuan itu harus memiliki pendidikan. Tapi pendidikan itu ada dua. Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Jadi kalau seandainya perempuan-perempuan itu tidak sekolah lagi secara formal, tentunya ada kewajiban suami untuk merestui perempuan itu istilahnya beraktivitas sebagaimana layaknya perempuan lain. Misalnya seperti di pengajian, di majelis taklim dan lain sebagainya, misalnya begitu. Itu untuk menambah pengetahuan. Jadi perempuan yang berdaya itu selain dia sehat, dia juga memiliki pendidikan. Dan yang berikutnya dia juga sehat secara ekonomi. Jadi kalau perempuan itu seharusnya dia punya kegiatan-kegiatan ekonomi. Artinya begini, Dek Sri, perempuan itu tidak harus punya penghasilan, tetapi perempuan itu paling tidak dia mampu mengelola penghasilan. Jadi kalau seperti Dek Sri ini sekarang, dia punya pendapatan tambahan dari penghasilan itu sendiri, dan dia juga bisa mengelola keuangannya di dalam rumah. Kata orang dulu, itu jangan besak-pasak dari tiang. Nah ini tidak boleh boros-boros. Jadi perempuan yang berdaya itu justru dia yang bisa menghasilkan duit. Kalau dia bisa, kalau bahasa kitanya bisa menambah penghasilan, atau kalaupun tidak, paling tidak dia mampu untuk mengelola keuangan yang ada yang dihasilkan oleh sang suami. Makanya sekarang Pak Bupati punya program
merdeka pangan dengan hatinya perempuan. Jadi artinya di situ perempuan-perempuan lihat itu ada tanah diambil terus bercocok tanam gitu kan. Kalau Pak Gubernur ada nama istilah GSMP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Jadi ada kebetulan genangan-genangan apa terus jadikan kolam buat ikan. Sudah itu ada miara ayam dan lain sebagainya. Jadi perempuan itu juga harus kreatif gitu. Nah, jadi kreatif. Itu intinya harus kreatif gitu ya. Ini masih kita lanjutin ya. Okay. Masih kita lanjutin lagi. Kita lanjut lagi. Nah, itu yang dari sisi yang namanya IPG. Kalau dari sisi IDG, Index Development Goals, itu perempuan itu dia harus profesional dalam hal pekerjaan. Dia punya pekerjaan yang profesional. Misalnya Sri jadi pegawai, ada yang jadi perawat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apalah gitu ya, yang profesional. Tapi dia juga punya kemampuan untuk bisa beraktivitas dalam bidang politik. Nah, yang kedua kalau IDP, jadi dalam politik, jadi makanya ada sekarang ini kan di parlemen itu 30% kuota untuk perempuan. Kuota untuk perempuan. Tapi sekarang, kira-kira sudah terpenuhi belum? Kayaknya belum ya, belum terlalu. Kayak belum ya. Iya. Kita kan ada 45 anggota dewan. 45 anggota dewan Dan itu ada baru ada 3 ya. 3. Berarti Kalau 45, kalau 10% aja 4,5. Kalau dia 20% 9. Kalau dia 30%, berarti 12. Harusnya 12 orang anggota dewan kita belum. Ya? Nah, ini kebanyakan perempuan itu tidak memanfaatkan potensinya. Padahal kalau dilihat dirunut dari setiap kali perguruan tinggi itu mau wisuda, kebanyakan yang jadi wisudawan terbaik itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Tetapi pada saat diberi kesempatan, justru kadang-kadang kesempatannya tidak terpenuhi. Nah, ini apakah perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan, ataukah dia tidak mencari kesempatan? Jadi melalui media ini, saya menghimbau kepada perempuan-perempuan yang ada di Oku Timur, manfaatkan apa yang ada di sekitar kita dari perjuangan Ibu Kartini dan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi inilah. Nah, selanjutnya perempuan itu di dalam EDP juga harus mampu untuk meningkatkan juga pendapatannya, begitu ya. Nah, jadi saya kira itu yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan berdaya. Nah, jadi perempuan berdaya itu dia punya duit, dia sehat, dia punya pendidikan, dia ikut serta melek dalam hal politik, hukum, juga gitu ya. Sudah itu dia juga profesional dan lain sebagainya. Nah, ada 6 tadi yang memang harus kita sampaikan. Nah, untuk Kabupaten Oku Timur sendiri, Bapak selaku kepala DPPPA-nya, nah, apa sih pandangan Bapak tentang perempuan berdaya untuk Oku Timur? Ya, jadi secara keseluruhan di Oku Timur ini perempuan-perempuannya sudah sangat berdaya sebenarnya. Hanya saja sebagai unsur dari pemerintahan, kita jangan lupa dan jangan segan-segan untuk terus memberikan yang namanya KIE. Jadi kita berkomunikasi, kita memberikan informasi dan kita memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan yang ada di kita sini. Karena kalau kita lihat, kalau perempuan itu berdaya, maka anak juga akan terlindungi dari semuanya. Ya, jadi misalnya begini, ini kan sekarang stunting kita itu ada di angka 21,05%. Tetapi lebih baik daripada angka stunting yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan secara nasional. Dan kita sudah termasuk tingkatan stunting yang bagus penanganannya di Sumatera Selatan, dan kita nomor 3 untuk itu. Nah, ini karena perempuan-perempuannya memang punya kualitas yang bagus, artinya dia punya pengetahuan yang bagus, punya kesehatan yang bagus dan lain sebagainya. Berupaya gitu ya. Jadi mencegah itu. Nah, tapi di bidang politik, nah, maunya perempuan-perempuan itu juga berkiprah di sana juga gitu, sehingga suara perempuan-perempuan itu bisa didengar di parlemen. Ya, tapi tidak hanya di politik itu di parlemen, tetapi di pemilihan kepala desa.
Iya, dengan kepala desa dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang yang jadi permasalahan nih Pak Hanafi bahwa orang-orang selalu mengatakan gender, ini seputar gender, bahwa perempuan itu harus di rumah. Kemudian juga yang jadi permasalahan juga adalah izin. Kadang-kadang suami merasa kalau istrinya jadi anggota dewan atau istrinya jadi kepala desa, suaminya tidak jadi apa-apa, kan izinnya nggak dapet nih. Ya, jadi perempuan berdaya itu tidak pun berarti harus melemahkan laki-laki. Ya, harus lebih tinggi gitu. Jadi laki-laki itu juga harus tangguh ya. Jadi karena perempuan yang berdaya itu tadi salah satunya perempuan yang memiliki ilmu pengetahuan, dan itu kewajiban suami untuk memberikan pengetahuan itu. Andaikan suami itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pengetahuan, maka suami memberikan izin, karena itu kewajiban. Wajib itu artinya bila dilaksanakan mendapatkan pahala, bila tidak dosa. Membiarkan perempuan dalam keadaan istilahnya zaman-zaman seperti dulu lah, sebelum era Kartini dulu kan begitu ya. Nah jadi sudah sepatasnya lah kalau laki-laki saat ini suami ya terutama untuk memberikan izin, toh itu juga untuk kemuliaan kita semua. Iya, nah mudah-mudahan ini nanti ditonton ya oleh para laki-laki yang ada di luar sana, terutama bagi mereka-mereka yang masih punya pemikiran sempit ya Pak ya, bahwa perempuan juga harus berdaya tadi. Nah, perempuan berdaya maka anak terlindungi. Ini sangat kita ketahui bersama bahwa anak memang adalah sebuah anugerah ya bagi pasangan-pasangan yang menikah. Tetapi kadang-kadang para orang tua ini salah bagaimana mereka berpikir bahwa anak-anak saya, kemudian bagaimana saya melindunginya, bagaimana saya mengajarinya. Nah, padahal anak-anak sendiri itu punya hak ya yang dilindungi, bahkan dilindungi oleh undang-undang, ada pasalnya gitu. Ini seperti apa pandangannya? Jadi begini, jadi apa namanya masalah perlindungan anak dan pemenuhan hak anak itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 ya. Jadi tentang apa anak-anak. Jadi anak-anak yang dimaksud anak-anak itu umur di bawah 18 tahun. Jadi di bawah 18 tahun itu disebut dengan anak-anak. Jadi kita agak sedikit ini ya. Karena di dalam Undang-Undang Kependudukan 17 tahun sudah punya KTP. Tapi itu padahal anak-anak. Kalau dia anak-anak seharusnya dapat KIA, kartu identitas anak aja sebenarnya. Nah ini yang seharusnya dibicarakan di tingkat nasional mestinya, bukan di tingkat kita ya. Oke. Jadi begini, ya sih. Kalau orang bicara tentang anak itu ada dua unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama unsur pemenuhan, pemenuhan hak-hak anak. Anak itu punya hak. Dan dia harus terlindungi. Nah, jadi hak anak itu di mana? Hak anak itu kalau saya sekarang sampaikan kepada pemirsa semua bahwa hak anak itu dimulai pada saat bertemunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, perkawinan yang sah. Itu sudah dimulai adanya perlindungan kepada anak dan ada hak anak di sana. Nah, kok bisa ya Pak Hanafi? Iya. Jadi begini. Anak itu sebelum dia terbentuk seharusnya ibu itu tidak boleh anemis. Anemis itu artinya hemoglobinnya di bawah standar rata-rata. Jadi 10% ya, kalau nggak salah 10%. Nah itu anemis. Jadi kalau anemis harusnya ibu-ibu itu sadar diri, dia harus meningkatkan kesehatannya dulu. Seperti yang kata kita tadi ya, perempuan berdaya tadi, dia harus sehat dulu. Gitu. Iya, sehat dulu. Terus suaminya juga harus sehat juga gitu. Jadi benih yang ditaburkan juga sehat, yang ditanamkan juga sehat, dan dia juga harus siap untuk menjadi suami siaga. Nah, sebelum anak ini lahir. Iya, sebelum anak ada. Lalu terjadi konsepsi. Nah, kalau seandainya satu dan lain hal konsepsi ini belum diperkenankan, maka kita sudah bisa menggunakan yang namanya alat kontrasepsi atau pada saat persalinan yang kedua gitu. Yang kedua kan kita harus menggunakan alat kontrasepsi. Jadi sebelum ini ada si bayi itu harus sehat dulu gitu. Jadi yang namanya ibunya harus sehat, suaminya juga harus sehat gitu ya. Nah, terus selama masa kehamilan
selama masa kehamilan ibu-ibu itu harus terpenuhi nutrisinya. Sehingga anak nanti pada saat lahir dia tidak mengalami dua hal yang kita takutkan. Yang pertama BBLR namanya. Bayi berat badan bayi lahir rendah. Ya, kurang. Yang kedua prematur. Dia tidak boleh dia prematur. Karena kalau dua ini terjadi, ini menurut dokter Sela kemarin ya, saya dapatkan itu dari pada saat dia mengisi acara di BKKBN kemarin, ini paling susah untuk penanganan stunting. Iya, jadi bayi itu tidak boleh prematur dan tidak boleh BBLR. Kalau ini terjadi, maka cost atau biayanya menjadi tinggi untuk penanganan stunting ini sendiri. Supaya dia jangan stunting, makanya ibunya harus sehat, nutrisinya harus bagus, terus diberikan tablet tambah darah pada saat dia hamil, dan ada penanganan khusus di mana dia harus datang ke tempat-tempat fasilitas kesehatan dengan bagus, dengan rutin dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mulai ada hak-hak anak yang sudah kita berikan, perlindungan anak-anak yang sudah kita berikan kepada anak. Terus dia lahir, begitu dia lahir, tentu ada hak anak untuk mendapatkan yang namanya nama yang baik. Nah, makanya Dek Sri dalam agama juga diajarkan untuk berikanlah nama yang baik. Ya, boleh juga kalau dia misalnya lahir pada saat pasaran pon disebut poniem misalnya, boleh, nggak apa-apa. Kan artinya mengingatkan ada peristiwa di hari pon dan lain sebagainya. Kalau Dek Sri Dewi Padi, supaya misalnya jadi sejahtera kan gitu. Ini yang diajak ngomong nih Hanapi, diberi nama artinya kejujuran kan gitu kan. Mudah-mudahan semoga jujur kan, itu kan jadi anak yang jujur. Jadi boleh saja, tetapi anak yang baik lah. Jangan nama yang baik gitu ya. Ya, nama yang kira-kira bisa diperolok-olok gitu. Nah, itu hak anak itu sudah ada. Terus perlindungannya di mana? Jadi antara hak dan perlindungan itu selalu melekat. Jadi anak-anak juga punya hak untuk diasuh, hak punya anak untuk beraktivitas, untuk didengarkan. Anak itu punya hak untuk didengarkan. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering lupa. Kenapa? Karena kita sering yang namanya dengan aktivitas yang segudang ini, kita lupa untuk mendengarkan anak. Kadang-kadang kita justru malah repot dengan dengan sendiri gitu. Jadi seharusnya kita punya waktu untuk mendengarkan. Nah, ini di dalam di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan mengharapkan bahwa selain diberi nama, diasuh dengan baik, supaya motoriknya bagus, supaya afektivitasnya bagus, supaya kognitifnya bagus, anak tidak hanya sekedar pintar, tapi dia cerdas, tetapi dia terampil, tapi dia juga bertakwa. Diharapkan begitu anak-anak yang ada di Indonesia ini. Nah, seandainya dia dalam perkembangan, anak-anak itu ternyata dia akan berhadapan yang tidak kita suka, yang tidak kita harapkan. Anak-anak berhadapan dengan hukum misalnya. Nah, di bawah 18 tahun, anak-anak berhadapan dengan hukum, maka tugas dari kita semua untuk melindungi anak itu dari sisi psikologisnya. Nah, jadi kami di DPPA itu punya psikolog-psikolog, yang ada 3 psikolog yang handal. Jadi kalau seandainya itu terjadi, kita akan dampingi anak-anak itu supaya tidak terkena yang namanya gangguan psikis ya. Nah, tetapi hak anak harus diberikan, tetap harus diberikan. Jadi itu. Oke, baik, pemirsa Uku TV, menarik ya perbincangan kita tentang bagaimana perlindungan anak yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Oku Timur. Kita akan kembali berbincang-bincang lagi seperti apa sih perlindungan yang diterapkan oleh DPPA khusus untuk anak-anak Kabupaten Oku Timur. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Angka kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak semakin meningkat, terutama pada keluarga yang tidak harmonis. Jika dibiarkan, mereka akan kehilangan jati diri dan masa depan. Laporkan jika terjadi pada lingkungan Anda. Keadilan harus ditegakkan.
negara menjamin mereka dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tentang perlindungan anak. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak. Ya, pemirsa Aku TV balik lagi bersama saya Sri Agustati dan Bapak Hanafi SEMM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Oku Timur. Ya, Pak Hanafi tadi sempat disinggung sedikit seperti hak dan perlindungan anak. Nah, untuk Kabupaten Oku Timur sendiri selama Bapak menjabat sebagai Kepala DPPPA-nya, ini adakah kasus-kasus seputar perlindungan anak yang ditangani? Oh ya, kalau kasus ada ya, ada. Tetapi sebelum kita sampai ke kasus ya, jadi di di Kabupaten Oku Timur ini kita sudah mulai memberikan hak-hak anak itu, mulai dari buaya sampai dengan dia di sampai di PAUD. PAUD kita sudah mulai ada PAUD HI, holistik integratif namanya. Jadi di situ ada beberapa kegiatan yang berpadu jadi satu. Sudah itu di tempat-tempat di puskesmas kita ada ruang ramah anak, ruang bermain ramah anak gitu ya. Sudah itu di rumah sakit juga, di tempat fasilitas umum juga kita berikan. Taman-taman edukasi sudah mulai banyak kita ya, ada di sini di Kabupaten Oku Timur. Jadi Kabupaten Oku Timur untuk tahun 2021 begitu perhatiannya Bapak Haji Lanosin ST kepada anak-anak ini, makanya Kabupaten Oku Timur ini diberikan penghargaan oleh Kementerian sebagai Kabupaten Layak Anak. Tahun 2021 itu tingkat Pratama. Tingkat Pratama. Setelah Pratama itu mestinya Madya, Bu Sri, Madya. Tetapi kayaknya Kabupaten Oku Timur melampaui Madya. Jadi Madya dinilai sangat baik. Sangat baik. Jadi Madya tidak pernah kita dapat, tapi kita justru melompat ke Nindya kemarin. Langsung 2022. Jadi dari Pratama ke Nindya. Karena kita sangat respon ya, melindungi anak-anak kita. Contohnya saja pada saat dia minum air, kita pastikan airnya itu tidak mengandung yang namanya bakteri, sudah itu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak mengandung E. coli, namanya tidak mengandung timbal dan lain sebagainya. Itu baru dari air minum. Sudah itu berasnya juga kita kan udah ada beras organik gitu ya, anak-anak kita. Sudah itu anak juga dari Posyandu juga mendapatkan pelayanan kesehatan begitu baik, dari sekolah juga mendapatkan pelayanan yang baik, dari dinas sosial juga begitu kan, dan lain sebagainya. Semua stakeholder ini cuma termasuk Kominfo loh. Iya, Kominfo ini begitu baiknya dia memberikan edukasi yang memang kita masukkan melalui BKN, melalui TV Oku Timur kan kita ini. Nah, jadi Kabupaten Oku Timur ini sudah mendapatkan yang namanya penghargaan Kabupaten Layak Anak untuk kategori Nindya. Nah, dari itu kategori Nindya itu hanya dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan baru 3. Salah satunya Oku Timur. Nah, yang duanya nggak usah kita sebut aja ya. Wah, bagus ya. Jadi Oku Timur. Nah, dari 514 kabupaten kota se-Indonesia hanya 73 ini perlu dipertahankan. Nah, kalau yang berkenaan dengan yang anak-anak berhadapan dengan hukum, alhamdulillah anak-anak kita tidak ada lah ya secara signifikan. Misalnya yang minta-minta di jalan nggak ada. Coba lihat tuh di perempatan jalan di mana-mana sering ada orang. Di kita nggak ada. Orang gila nggak ada juga, apalagi anak-anak yang tidak tertangani. Kalau orang gila yang dewasa tertangani oleh dinas sosial atau PP ya. Tapi anak-anak nggak ada. Nah, sudah itu yang berhadapan dengan hukum yang lain juga secara menyeluruh tidak ada. Tetapi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dalam bentuk pelecehan seksual ada. Jadi ada yang misalnya dia berhalusinasi,
Jadi begitu melihat tontonan yang memang seharusnya tidak dia tonton, terus ternyata dia tonton, terus dia berhalusinasi, lalu di-share ke medsos, nah lalu jadi masalah, jadi viral gitu ya. Nah itu ada, terus ada juga memang kemarin ada penanganan yang berkenaan dengan pelecehan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri, tetapi itu sudah tertangani secara keseluruhan. Dan ada lagi yang lebih penting, kita anak-anak kita yang memang di bawah umur usia 18 tahun yang ingin melakukan pernikahan, itu kita melibatkan semua unsur termasuk DPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kemenag, terus Pengadilan Agama. Jadi anak-anak yang di bawah umur yang ingin melakukan pernikahan itu harus mendapatkan rekomendasi dulu dari kita. Nah kalau di dalam rekomendasi itu memang tidak dapat direkomendasikan, maka tidak kita keluarkan. Jadi tidak kita keluarkan kecuali ada hal-hal tertentu yang memang harus kita putuskan oleh Pengadilan Agama. Jadi ini salah satu upaya juga untuk menekan pernikahan dini gitu. Pernikahan dini. Nah, jadi di Oku Timur ini sekarang ini sudah terbaik ketiga di Sumatera Selatan juga masalah pernikahan dini ini ya. Jadi kita menurunkan angka pernikahan dini itu dari 228 di tahun yang lalu, sekarang hanya berkisar 75 perkawinan, ya, signifikan. Nah ini perlunya ada edukasi kepada kepada orang tua. Kita tidak pernah melarang untuk menikah, tidak pernah melarang untuk menikah, tetapi kita memberikan edukasi bahwa menikah yang sehat itu seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tentang perkawinan, bahwa itu dilakukan perempuan 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Kalau dulu perempuan 16 tahun. Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu. Kalau perempuan laki-lakinya 19 tahun. Sekarang sudah menikah 19 tahun, 19 tahun karena anak itu 18 tahun ke bawah. Jadi ini upaya-upaya kita. Terus yang luar biasa lagi itu dilakukan oleh yang namanya ibu-ibu PKK di bawah kepemimpinan Ibu Sela Nogerta SPAMKes. Beliau sangat perhatian dengan yang berkenaan dengan anak-anak ini, mulai dari kesehatannya sampai dengan perlakuannya. Makanya kami kemarin belajar ke satu kabupaten untuk menggerakkan rumah cinta. Nah, rumah cinta ini sebagai upaya juga. Jadi anak-anak yang datang di situ harus terpenuhi gizinya, ada makanan tambahan, terpenuhi kesehatannya, ada kesehatan, ada ininya. Sudah itu ada tribina di situ, ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia. Di sana juga kalau ada terjadi cekcok, misalnya suami istri, ada rumah aman. Sudah itu kalau ada ibu-ibu yang beraktivitas ingin menitipkan anak, ada tempat penitipan, ada PAUD, ada ini yang semua terintegrasi. Bahkan ada tempat bermain yang juga sangat representatif di situ gitu. Jadi mudah-mudahan Dek Sri, upaya PKK, upaya kita semua nanti akan terwujud rumah cinta di Oku Timur. Sekarang sudah ada rumah cinta itu sudah berjalan. Tetapi untuk ke depan mungkin lebih baik lagi. Baik pemirsa Oku TV, jadi memang berbicara soal perlindungan anak itu sangat-sangat menarik dan juga sangat-sangat penting ya Pak Hanafi. Dan ini yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Oku Timur, bagaimana supaya wanita berdaya dan perempuan berdaya ya. Beda tadi antara perempuan dan wanita katanya. Perempuan berdaya dan anak terlindungi. Jadi berbagai upaya yang dilakukan dan kita berharap bersama bahwa perempuan-perempuan di Oku Timur akan terus berdaya, berkarya, memberikan yang terbaik tentu saja untuk Oku Timur dan maju lebih mulia. Betul. Dan juga anak-anak akan dapat terlindungi dengan baik. Inilah akhir dari bincang-bincang kita di Bicara Sudut Pandang pada hari ini dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Oku Timur. Tapi terakhir Pak Hanafi, mungkin ada hal yang mau disampaikan, himbauan untuk para perempuan-perempuan di luar sana. Oh ya, jadi khusus untuk perempuan-perempuan
jangan berkecil hati. Jadi perempuan itu hebat, tidak ada yang mampu mengalahkan perempuan kecuali perempuan itu sendiri. Kenapa? Karena perempuan tidak boleh berputus asa, harus punya tekad yang kuat untuk memajukan negara dan bangsa ini. Untuk anak-anak tolong dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Oke, baik, terima kasih Pak Hanafi untuk waktu yang sudah menyempatkan hadir ke studio kita pada hari ini dan juga berbagi berbagai hal seputar hak-hak bagaimana hak-hak anak dan juga perlindungan anak, dan kita berharap bersama bahwa anak-anak adalah generasi masa depan, akan menjadi anak-anak yang memberikan yang terbaik untuk bumi sebiduk sehaluan. Inilah akhir dari jumpa kita di Bicara Sudut Pandang. Saya Sri Agustati bersama Bapak Hanafi SEMM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.